Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita melihat salah satu peristiwa yang terjadi sewaktu zaman Nabi Elisa. Dinyatakan di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, kita melihat dari ayat 5 ya. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Terus ada mujizat mata kapak, mungkin kalimat kita yang cocok sebagai judul renungan ini. Yang pasti bagi Nabi yang memakai mata kapak tersebut, peristiwa mata kapak yang terpental ini peristiwa mengejutkan. Pertanyaannya, kenapa persoalan mata kapak saja harus ditanggapi dan diselesaikan Nabi Elisa memakai mujizat? Nah, saudara, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dan juga pasal sebelumnya, kita melihat bahwa para nabi yang bersama Elisa itu digambarkan bukan orang-orang yang berada ya. Mereka mengerjakan sendiri pembangunan rumah, bahkan menebang sendiri pohon sebagai bahan bangunan. Lebih dari itu, mereka juga tidak punya peralatan untuk menebang pohon dan mendirikan rumah. Kapak saja hasil pinjaman gitu. Nah, kalau kita ada di posisi Elisa, saya yakin bukankah kita akan memberi diri ya, untuk membantu para nabi seperti yang Elisa lakukan. Jadi Allah mendorong Elisa untuk mengadakan mujizat timbul yang mata kapak karena Allah ingin menunjukkan kasih dan kuasanya kepada mereka. Ini jadi perenungan kita pagi ini, saudara. Di balik mujizat dalam peristiwa sehari-hari, aktivitas yang dianggap biasa, bukankah Allah sedang menunjukkan kalau dia secara aktif terus mendampingi anak-anaknya? Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus bukan hanya peduli pada persoalan yang kita anggap besar, tapi dia juga peduli pada persoalan-persoalan kita yang lain yang kita anggap lebih kecil. Dia peduli pada semua persoalan kita, saudara. Seperti Nabi itu menyatakan persoalannya kepada Nabi Elisa, mari kita menyatakan segala persoalan kita kepada Yesus Kristus. Nyatakan dengan tulus dan sungguh, kemudian terimalah mujizat yang ingin dia nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau sungguh Allah yang peduli. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau ingin mendampingi kami di setiap kehidupan kami. Biarlah kami semakin terlatih, semakin membuka diri dalam segala hal kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan doa kami pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.